Salam sejahtera para pemirsa sekalian, selamat datang kembali dalam diskusi Sekolah Sahabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Pada pelajaran yang kelima dengan judul Kabar tentang Penghakiman, kita ditantang untuk siap berdiri di hadapan hakim, bukan sebagai sebuah hal yang menakutkan, tapi apa kira-kira yang nanti akan dilaporkan tentang diri kita di hadapan Allah. Apa yang terjadi ketika umat Allah yang setia menghadapi penghakiman yang tidak bisa terhindarkan ini. Untuk membahas ini semua, kita kedatangan dua narasumber favorit kita. Yang pertama, Pendeta Lamsi Harsilitonga dari daerah Sumatera Kawasan Tengah, dan juga Pendeta Sony Situmorang yang merupakan Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Bapak Pendeta sekalian. Shalom. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang kelima ini, dan seperti biasa kita akan menyapa para pemirsa kita yang setia. Untuk pertama saya nanti akan minta Pendeta Lamsi Harsilitonga menyapa mereka kembali. Yang pertama datang dari Jack Leo Rahma Zakawerus di Jemaat Melonguane Talaut, Sulawesi Utara, Willis Sui, Gereja Ulu Dusun Sabah, Manal Washington di Cirebon, Dani Tulalo, Tulun Dusun Official Channel Sabah Malaysia, dan juga Lena Tampenawas di Tangerang, Banten. Nah ini pendeta ada yang dari Sulawesi Utara, dan saya tahu baru-baru ini pendeta Silitonga dari Manado. Kira-kira pendeta apa impresinya, kesannya di sana, dan juga salam balik buat para pemirsa sekalian. Baik, terima kasih Ivy. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan program pelajaran Sekolah Sahabat. Kepada umat-umat Tuhan yang ada di Sulawesi, Tuhan memberkati, semoga dengan terberkati atas penayangan ini. Salam sejahtera juga buat kalian. Semoga berkat Tuhan akan tetap menjadi bagian umat-umat Tuhan yang menyaksikan pelajaran Sekolah Sahabat Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan memberkati. Amin, dan semoga setiap Bapak Pendeta pergi melayani bisa juga bertemu dengan para pemirsa ya, karena saya dengar di Manado juga bertemu dengan pemirsa setia Sekolah Sahabat ini. Untuk Ibu, siapa Pendeta Sony Situmorang, nanti boleh disebut namanya Pendeta ya. Dan untuk Pendeta Sony Situmorang, karena minggu lalu sedang pelayanan keluar kota dan agak bising suasana waktu recording, maka ada salam khusus dari Andarias Pasongli, James Uyan, Ibu Siti Arofah Kaumpungan, dan juga akun Foni 540212. Pendeta boleh sapa mereka kembali? Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi di pelajaran pekan ini. Memang pekan lalu saya rekam itu sedang di bandara, saudara. Jadi di bandara itu saya karena lagi Idul Fitri, saya duduk di lantai, makanya banyak orang lalu lalang, jadi kurang maksimal. Saya juga menyapa di sini Ibu Junita ya, Manangka, yang minggu lalu ketemu di Manado. Terima kasih jamuan makannya Bu, dan juga ada beberapa yang lain yang saya temuin, banyak berfoto di Unclub. Jadi terima kasih, sampai ketemu lagi. Saya tidak bisa sebutkan namanya, namun banyak fotonya, banyak sekali yang berfoto mengatakan bahwa mereka setiap minggu ikutin pelajaran Sekolah Sahabat kita ini, Ivy dan juga Pastor Lamsia. Terima kasih, tetap setia menyaksikannya dan keep share ya. Jadi share terus. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga walaupun tidak ke sana, tapi dengarnya saya sudah senang gitu ya. Jadi terima kasih untuk sambutannya. Sebelum nanti Pendeta Silitonga akan berdoa buka, saya bacakan terlebih dahulu ayat inti pelajaran kelima kita dalam Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air. Silakan Pendeta Silitonga. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan menjadi bagian kami pada saat ini, ketika Tuhan gunakan kami untuk berdiskusi pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan hamba-Mu, Pendeta Sony Situmorang dan Ivy yang akan menjadi memandu di kegiatan diskusi pelajaran Sekolah Sahabat pada saat ini. Urapi kami Tuhan, agar kami boleh memaparkan pelajaran Sekolah Sahabat sesuai dengan apa yang kami pelajari pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Melanjutkan pelajaran keempat, minggu lalu kita tetap akan membahas dari Wahyu 14 ayat 7. Pekabaran malaikat yang pertama. Dan dua istilah pertama telah kita bahas, yaitu takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Tapi masih ada lanjutan dari pekabaran malaikat yang pertama ini. Oleh karena itu kita masuk pelajaran hari Minggu dengan judul pentingnya masa penghakiman. Karena ada istilah penghakiman, maka pertanyaan pertama Pendeta Lamsi Harsilitonga adalah apa hubungannya
takutlah akan Allah mengenai pengenalan akan Tuhan, dan juga muliakanlah Dia mengenai penyembahan kita kepada Allah, dengan penghakiman yang akan kita bahas pada minggu ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Afi. Dari pelajaran kita yang untuk kita ikuti pada hari Minggu ini, pentingnya masa penghakiman. Ini berbicara mengenai pernyataan malaikat dari pekabaran malaikat yang pertama mengenai takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, sebagaimana ayat yang kita sudah dengarkan tadi, Ivy yang sudah baca. Jadi berbicara mengenai penghakiman adalah bagian dari solusi utama Allah untuk masalah dosa. Ini jelas kalau kita baca dalam buku pelajaran hari Minggu, bahwa dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat di alam semesta ini, itu sudah Tuhan menjawab tuduhan iblis yang ada di kayu salib. Tetapi dalam penghakiman Dia mengungkapkan bahwa Dia telah melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke salib. Jadi dengan kata lain bahwa penghakiman ini bukan membuat sebagai hal yang ketakutan bahwa kita gentar, tetapi penghakiman adalah kabar baik bagi mereka yang mengasihi Allah. Itu sebabnya kalau kita baca dalam buku 1 Yohanes 4 ayat 17, kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua bahwa penghakiman itu bukan merupakan sebuah hal yang ditakuti, tetapi hal yang perlu untuk kita perhatikan adalah sebuah kabar baik bagi kita yang kita mengasihi Allah. Apakah ini kabar yang membuat kita takut dan menggembirakan? Itu sebabnya kita harus memiliki sebuah harapan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa penghakiman itu adalah merupakan kabar baik bagi kita semua. Jadi kembali kita perhatikan dalam catatan pelajaran sekolah sahabat, selama penghakiman ini, dunia-dunia yang tidak jatuh akan melihat bahwa Tuhan telah melakukan segala hal yang Dia bisa untuk menyelamatkan setiap manusia. Ingat, bahwa penghakiman itu mengungkapkan sebuah keadilan dan belas kasihan Tuhan. Itu mengatakan bahwa suatu tentang kasih dan hukumnya akan nyata kepada seluruh alam semesta. Bahkan akan membuktikan kepada setan tentang bagaimana kuasa Allah berlaku kepada orang yang takut akan Tuhan sendiri. Ini yang dapat saya berikan pemaparan Levi dari pelajaran kita, betapa pentingnya kita memahami akan penghakiman yang Tuhan berikan bagi kita sebagai umat percaya. Terima kasih. Terima kasih, lengkap sekali Pendeta. Jadi para pemirsa, penting untuk kita mengetahui Allah yang benar dan juga memuliakan Allah yang benar tersebut, karena disitulah modal kita untuk menghadapi penghakiman ya Pendeta Silitonga, sehingga kita tidak takut dalam menghadapinya. Pendeta Situmorang, boleh tolong tambahkan kembali, kenapa penghakiman bukanlah suatu hal yang harus kita takuti, dan juga makna dan tujuan dari penghakiman di akhir itu untuk apa? Silakan Pendeta. Baik, para pemirsa di rumah perlu kita distinguish kita bedakan penghakiman dalam konteks Wahyu pasal 14 dan juga penghakiman dalam konsep pikiran kita masing-masing. Penghakiman dalam konsep pikiran kita masing-masing cenderung merupakan penilaian jahat atau tidak, benar atau tidak. Dalam konteks Alkitab, khususnya dalam Wahyu pasal 14 ayat 7, yang merupakan pekabaran malaikat pertama, maka dengan sangat jelas dikatakan bahwa ini merupakan kabar baik, sama seperti buku Wahyu, inilah kabar baik, kabar yang sangat baik. Kenapa? Karena penghakiman adalah solusi utama katanya. Kalau penulis pada sekolah sahabat mengatakan solusi utama untuk masalah dosa. Kenapa masalah dosa? Afi boleh baca paragraf ke-5 hari Minggu. Penghakiman adalah bagian dari solusi utama Allah untuk masalah dosa. Dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat di alam semesta, Tuhan menjawab tuduhan iblis di kayu salib, tetapi dalam penghakiman, Dia mengungkapkan bahwa Dia telah melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke salib. Nah, sangat jelas ya solusi utama. Diadakannya penghakiman untuk melihat, membuktikan bahwa the greatest gift of heaven itu, atau kasih karunia terbesar itu, yang merupakan manifestasi dari Kristus sendiri, telah dilakukan oleh Yesus. Sehingga ketika pekabaran malaikat pertama mengatakan takutlah karena dan muliakanlah Dia, itu artinya bahwa kita, saudara, saya diingatkan kembali untuk apa? Untuk refocus ya. Ada refocus on mission.
refocus to your faith, refocus kepada Allah yang semula. Kenapa? Paragraf terakhir dan paragraf ketiga dengan jelas mengatakan bahwa Injil kekal itu akan tetap kekal. Dalam arti begini, Injil kekal tetap kekal dan sampai kapanpun akan tetap kekal. Dan isinya Injil itu salah satu pengumuman penghakiman yang sifatnya kasih. Jadi kalau di dunia IV atau Pastor Lamsihar, penghakiman cenderung apa? Untuk menghitung hukuman apa. Tapi penghakiman dalam konsep ini berorientasi kepada kasih Allah. Kasih Allah yang ingin di recover kembali, yang ingin dikembalikan kembali. Ingat satu kalimat bahwa tujuan kematian Yesus adalah untuk mengembalikan manusia ke peta Allah yang semula, yang sudah robek dalam Kejadian pasal 2 dan Kejadian pasal 3. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta Sony Situmorang, dan tadi sudah membahas sebuah cuplikan untuk hari berikutnya. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan kepada para pemirsa sekalian, kita sudah membahas pelajaran nomor 2 di hari Jumat secara tidak langsung. Jadi boleh dilanjutkan di UKSS masing-masing diskusinya. Kita lanjut ke hari Senin maksud saya, dengan judul Belas Kasihan dan Penghakiman Tuhan. Di sini kita akan melihat bagaimana kita dihakimi, Pendeta Lamsihar Silitonga. Berdasarkan apa penghakiman itu akan berjalan? Silakan. Baik, terima kasih Evi. Kalau kita perhatikan belas kasihan dan penghakiman Tuhan, betapa luar biasanya Allah kepada kita sebenarnya. Memang kalau kita kembali kepada Perjanjian Lama, bahwa pada dasarnya Tuhan telah mengingatkan akan apa yang terjadi bila mana melanggar akan ketentuan daripada Tuhan. Ingat, sekalipun memang nenek moyang kita Adam dan Hawa pada saat itu tidak melanggar aturan daripada Tuhan, Allah memiliki sebuah rencana. Itu sebabnya dalam Perjanjian Lama bila mana orang berdosa membawa korban bakaran, tetapi itu di kemudian hari di Perjanjian Baru, bahwa dengan kehadiran Yesus Kristus di kematiannya di kayu salib, inilah menunjukkan bahwa belas kasihan Tuhan itu kepada kita, orang yang berdosa. Itu sebabnya kalau kita perhatikan satu pernyataan yang kita lihat bahwa Allah sangat membenci dosa, tetapi mengasihi orang yang berdosa. Mengasihi orang berdosa dan membenci dosa. Tetapi sekalipun demikian, dengan pengorbanan Yesus, salib dan penghakiman keduanya mengungkapkan bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan itu penyayang. Tidak ada perlu untuk diragukan lagi bagaimana Allah itu betapa luar biasanya memberikan kasih sayang kepada kita. Ibaratnya dalam sebuah keluarga, anak yang dikaruniakan Tuhan dalam sebuah rumah tangga, upaya daripada orang tua menginginkan anak ini supaya anak ini memiliki sebuah respon yang baik ketika orang tuanya memberikan belas kasihan kepada anak itu sendiri. Dan hal yang sama itulah yang Tuhan inginkan daripada kita. Namun, kalau kita tidak mau mengikuti petunjuk daripada Tuhan, maka kita akan mengikuti apa yang Allah telah berikan, yaitu kita akan dihadapkan kepada penghakiman. Itu semua kalau kita perhatikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hari yang Senin, saya perhatikan sini bahwa keadilan menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi belas kasihan menanggapinya, karunia Allah ialah hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Jika hukuman Allah dapat diubah atau dihapuskan, sama sekali tidak perlu bagi Yesus lagi untuk mengalami kematian. Tetapi lewat kematian Yesus Kristus inilah akan menetapkan sifat kekal hukum itu. Dan hukum adalah dasar daripada penghakiman. Jadi itu sebabnya kepada pemirsa dimanapun berada mendengarkan pekabaran ini, bahwa di sepanjang kehidupan hari-hari yang kita lalui ini, kita akan tetap berpegang teguh kepada ketetapan yang Tuhan berikan bagi kita. Maka kalaupun kita dihadapkan kepada penghakiman itu, maka kita akan memiliki hal yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi pilihan ada bagi kita, ya. Pilihan ada bagi kita. Tuhan inginkan kita memperoleh hidup kekal dan tidak mengalami kematian selamanya. Tapi Allah inginkan saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal yang telah disiapkan oleh Allah bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Demikian mungkin Evi pemaparan yang saya berikan. Amin. Terima kasih pendeta, dan terima kasih juga sudah menggunakan ilustrasi hubungan Allah dengan kita seperti orang tua kepada anak gitu ya. Karena ini semuanya mengenai belas kasihan, dan maka hukum akan terlihat normal atau lumrah gitu, menjadi landasan dari penghakiman ini. Kita lanjut Pendeta Sony Situmorang. Di sini ada pertanyaan menarik ya di paragraf berikutnya itu. Kalau berdasarkan hukum penghakiman itu,
Tapi bukankah kita diselamatkan bukan karena hukum? Ini lagi dan lagi ya, sepertinya setiap minggu selalu dibahas mengenai pemahaman legalisme dan juga pemahaman keselamatan karena kasih dan juga iman gitu. Silakan Pendeta Soni Situmorang. Baik, konsep pertama yang pesan yang selalu dibawakan oleh semua denominasi bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia atau anugerah, itu kita amini, benar. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa hukum itu tidak diperlukan lagi, sebagian denominasi. Namun, kembali kita ingatkan, sebagai ekspresi atau manifestasi kasih kita, kasih saya kepada Tuhan, maka hal yang pertama dan terutama kita lakukan adalah penurutan akan hukum Allah. Ingat 3 ciri umat yang sisa: mempunyai iman kepada Yesus, menuruti hukumnya, dan memiliki kesaksian apa tentang Yesus, yaitu roh nubuat ya itu. Dan di sini dikatakan juga bahwa apa yang kita kerjakan itu membuktikan kesetiaan kita kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Mungkin Ivy bisa baca paragraf kedua. Pekerjaan kita mengungkapkan pilihan-pilihan kita dan kesetiaan kita kepada Allah. Menurut Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tetapi ketika Yesus menyelamatkan kita, Dia mengubah kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sangat jelas ya, bukan karena pekerjaan atau perbuatan. Namun lebih jelas lagi kalau Ivy baca di bawahnya 3 baris pertama. Silakan, sampai yang paling dalam. Ya. Perbuatan baik kita yang diberdayakan oleh Roh Kudus tidak menyelamatkan kita, tetapi itu membuktikan bahwa iman kita adalah sejati. Penghakiman terakhir Allah menghapus semua kepura-puraan, semua kemunafikan, semua kepalsuan, dan menembus ke dalam diri kita yang paling dalam. Oke, saya tidak akan lanjutkan, para pemirsa boleh baca. Namun intinya, kalau para pemirsa baca kutipan oleh Ellen G. White yang dalam Testimonies for the Church, maka dengan jelas dikatakan bahwa benar kita diselamatkan kasih karunia, tapi sebagai bukti bahwa saudara mengasihi dia, saya mengasihi dia, saya mau menyucikan diri saya mau menuruti hukumnya. Kenapa? Karena dengan demikianlah kita apa? Kita akan boleh melihat bagaimana iman tersebut tumbuh dalam karakter dan tabiat kita. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali. Memang pelajaran kita selama kuartal ini, pertanyaan di atas selalu jawabannya di bawah gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar sekolah sahabat atau kesulitan menjawab pertanyaan tersebut karena pengarang dari sekolah sahabat kita sudah melakukan yang terbaik untuk membuat kita lebih mengerti. Kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Satu Adegan Luar Biasa. Mengenai penghakiman, pemahamannya akan lebih luar biasa kalau disejajarkan dengan Kitab Daniel gitu ya. Jadi Kitab Daniel dan Wahyu akan kita lihat bersama-sama di sini karena kita akan melihat apa hasil akhir dari pengadilan itu kalau kita lihat berdasarkan buku Daniel dan juga buku Wahyu. Silakan Pendeta Silitongan. Baik, terima kasih Avi. Dari pelajaran kita untuk pelajaran hari Selasa dalam minggu ini, satu adegan yang luar biasa. Ini adalah keterkaitan dari Kitab Daniel dan juga Kitab Wahyu. Kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita bahwa kitab nubuat Daniel dan Wahyu adalah dua buah kitab yang sejajar. Ini menunjukkan tentang peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung di hari-hari terakhir dalam sejarah bumi yang kita akan lalui ini. Dan kitab Wahyu mengumumkan bahwa saat penghakiman Allah telah tiba. Sedangkan kitab Daniel mengungkapkan kapan penghakiman itu dimulai. Ya, sangat jelas. Berarti dengan keterkaitannya antara Daniel dan Wahyu. Nah, kembali kalau kita perhatikan pelajaran sekolah sahabat kita di sini bahwa dalam buku kitab Daniel, Tuhan mengungkapkan sejarah dunia kepada nabi itu. Bangsa-bangsa bangkit dan jatuh, dan kekuatan penganiayaan menindas umat Allah. Setelah menggambarkan mengenai Babel, Media Persia, Yunani, Roma, pecahnya kekaisaran Romawi, dan penganiayaan gereja selama 1260 tahun yang digambarkan dalam buku ayat ini, dalam Daniel pasal 7 ayat 25 dan juga Wahyu pasal yang ke-12 dan 14. Di sini kalau kita perhatikan, Allah memfokuskan pemikiran Daniel akan peristiwa di surga yang mulia yang akan memperbaiki segala sesuatunya.
Jadi kita perhatikan di sini, diarahkan akan kebangkitan dan kejatuhan akan bangsa-bangsa dan kekuatan-kekuatan menindas bumi di ruang tata alam semesta. Dan penghakiman akan berakhir, penghakiman terakhir Allah. Ketika Tuhan akan memperbaiki setiap kesalahan dan menegakkan akan kerajaan-kerajaannya yang kekal. Ini kita baca dalam buku Daniel pasal 7 dan juga selanjutnya mengenai apa yang terjadi dinubuatkan dan kita lihat dalam keterkaitannya dalam buku Wahyu. Tuhan membawa Daniel akan penglihatan kenabiannya dari kekacauan dan konflik di bumi dan kemuliaan tempat kudus, surga dan majelis pengadilan. Alam semesta akan duduk di mana Kristus sebagai penguasa yang sah atas dunia ini akan menerima dari Bapaknya kerajaan yang menjadi bagiannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa tiba masanya Allah akan memberikan kuasa penghakiman itu kepada Yesus sebagai anaknya sendiri. Memang pernah dipertanyakan, kok bisa Yesus itu diberikan hak? Apakah tidak sama dengan Allah? Jadi saya mau membuat sebuah contoh di sini adalah, ada kalanya dalam sebuah keluarga, ketika Tuhan karuniakan anak laki-laki kepada rumah tangga itu, maka kalau tidak ada ayah dalam keluarga ataupun bepergian, maka tanggung jawab itu diberikan kepada anak laki-laki yang ada di rumah. Jadi dengan kata lain, dia juga memiliki konsep, memiliki pemikiran, dia bisa menjaga akan mamanya, adik-adiknya, dan lain sebagainya. Dan itulah merupakan gambaran bahwa Allah juga memberikan kuasa itu atau hal yang hak kepada Yesus yang akan memberikan penghakiman nantinya pada saat bagi umat-umat orang yang percaya kepadanya. Mungkin ini pemaparan saya dari hal adikan yang luar biasa yang akan terjadi kepada kita di masa yang akan datang. Mungkin tambahkan oleh Pendeta Sony Sitompul. Ya, luar biasa ya. Jadi pada akhirnya konflik dosa yang berkepanjangan ini akan berakhir, dan itu adalah sebuah kabar baik bagi umat-umat Tuhan yang setia. Pendeta Sony Situmorang, tolong tambahkan kembali, apakah benar ini adalah akhir dari segalanya? Karena di Daniel 7 ada ayat yang mengatakan bahwa ada kerajaan yang kekal yang tidak akan pernah musnah. Nah itu bagaimana hubungannya mungkin dari ayat di Daniel 7 tersebut? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ivy. Terima kasih Saudara Siap. Benar, kalau para pemirsa baca Daniel pasal 7, maka para pemirsa akan coba melihat bahwa ini merupakan pengulangan Daniel pasal 2. Jadi kalau kita bandingkan dua ini, maka ini merupakan paralelisme atau yang sejajar. Kenapa? Yang luar biasa dikatakan bahwa keduanya menggunakan simbol binatang. Atau contoh, coba para pemirsa ada Alkitab enggak? Coba buka Alkitab. Kalau saya tidak salah dari pasal 2 dengan jelas mengungkapkan bahwa ada kerajaan Babylon kepala dari emas. Lalu dari pasal 7 itu dilambangkan dengan singa. Kemudian Media Persia dari pasal 2 dilambangkan dengan dada dan lengan dari perak, maka dari pasal 7 itu beruang. Yunani perut paha dari perunggu dari pasal 7 itu macan tutul dan seterusnya. Namun ada kerajaan kekal, yaitu apa? Di dalam pasal 2 itu batu terungkit, tapi dalam pasal 7 ditulis dengan orang kudus yang menerima kerajaan. Nah, pertanyaan tadi dari Ivy tadi, apakah ini merupakan akhir dari dunia? Benar. Kenapa saya katakan benar? Coba Ivy bisa baca paragraf kedua bagian B, mulai dari Allah. Allah memfokuskan pikiran Daniel pada peristiwa di surga yang mulia yang akan memperbaiki segala sesuatunya. Perhatian Nabi diarahkan dari kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa dan kekuatan-kekuatan penindas bumi ke ruang tahta alam semesta dan penghakiman terakhir Allah, ketika Dia akan memperbaiki setiap kesalahan dan menegakkan kerajaan kebenarannya yang kekal. Perhatikan, kalau orang bule bilang take note kepada kata ketika Dia akan memperbaiki setiap kesalahan dan menegakkan kerajaan kebenaran yang kekal. Apa itu? Nah, yang di atasnya, Dia akan apa? Mengembalikan, bahkan Dia katakan semuanya akan disempurnakan. Hanya masalahnya adalah peristiwa ini akan mengakibatkan nasib saya, nasib saudara, nasib kita semua. Kenapa? Paragraf keempat, Ivy. Nasib seluruh umat manusia diputuskan di ruang pengadilan surga. Hak menang, kebenaran menang, keadilan memerintah. Ini adalah salah satu pemandangan yang paling menakjubkan, paling luar biasa, paling spektakuler di seluruh kitab suci. Dan kabar baiknya adalah bahwa itu berakhir dengan sangat baik bagi umat Allah yang setia.
mereka yang mengenakan kebenaran Kristus. Dengan kata lain, Daniel pasal 2, ingat ya, Daniel pasal 2 mimpi patung, Daniel pasal 7 itu mimpi yang sangat berhubungan dengan kalimat yang kita tadi. Hanya masalahnya adalah ketika batu terungkit dan orang-orang kudus Daniel pasal 7 itu terpilih, maka itu merupakan adegan yang luar biasa yang Mark Finley gambarkan dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Hanya masalahnya adalah ketika kita akan terlibat di sana, di bagian manakah kita? Saya percaya para pemirsa yang setia menyaksikan acara ini akan hadir di sana, dan kami berempat bahkan semua tim punya kerinduan saudara pemirsa, kalau boleh nanti kita akan buat diskusi khusus di surga dengan bukan saya narasumbernya, tapi Yesus sendiri yang akan menjadi apa? Narasumbernya, dan kita akan menjadi pendengar. Itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Kira-kira moderatornya masih Iveta Inarai atau udah beda lagi ya? Itu nanti kita lihat nanti di sana. Boleh, Iveta Inarai boleh. Baik, puji Tuhan. Semoga kita bisa menyaksikan adegan luar biasa ini langsung dengan mata kita sendiri. Amin. Kita lanjut ke hari Rabu pemirsa, karena adegan yang luar biasa ini tidak berakhir di pengadilan surga, di mana keputusan akhir akan dilaksanakan, tapi penglihatan berikutnya yang diterima oleh Yohanes adalah adegan tahta surga. Wah, ini Pendeta Lamsiar Silutonga, apa yang bisa menjadi gambaran mengenai Wahyu 4 dan juga Daniel 7 mengenai tahta surga ini? Silakan Pendeta. Berbicara mengenai tahta surga, memang ini merupakan bahagian yang perlu untuk kita pahami dari hal kerajaan Allah yang ada di singgasana. Kalau kita baca dalam buku Wahyu, pelajaran yang hari Rabu ini, bahwa berbicara mengenai penglihatan Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos. Jadi di sini kita perhatikan bahwa Yohanes melihat sebuah pintu yang terbuka di sorga dan menerima undangan untuk naiklah ke sini dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi setelah ini. Itu merupakan sebuah penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yohanes. Lebih lanjut kalau kita perhatikan, Yesus mengundang sang rasul untuk melihat melalui pintu yang terbuka di bait suci surga untuk melihat pemandangan kekal tentang pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat. Kita juga dapat melihat melalui pintu yang terbuka itu bersama dengan Yohanes dan menerima ikhlas tentang rencana keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan kepada seluruh orang yang percaya kepadanya. Jadi kita adalah saksi dari masalah yang sedang diputuskan di pengadilan surgawi. Jadi kita juga akan memperhatikan bagaimana kehidupan yang kita jalani hingga sampai sekarang ini. Otomatis memang tujuan kita hidup di dunia ini, kita mengikuti ibadah, kita menuruti apa yang Tuhan katakan. Paling tidak sasaran kita adalah berada di kerajaan yang Tuhan siapkan. Sebagaimana pelajaran-pelajaran yang lalu berbicara mengenai sebuah kerajaan yang akan kekal untuk kita akan tinggal di sana. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa memang kita tinggal di dunia ini penuh dengan kesengsaraan. Tetapi bila mana nantinya surga yang disiapkan oleh Tuhan, dan kalau kita berada di sana, sebagaimana yang dikatakan oleh Pendeta Sonis Tumorang, kita akan menyaksikan dan mendengarkan, Allah akan memberikan pemaparan yang luar biasa kepada kita orang yang berdosa. Jadi dengan kata lain, mari kita coba mempunyai konsep dalam pikiran kita untuk berada di surga, tempat di mana Allah telah siapkan bagi kita. Sebagaimana yang Yesus katakan, aku akan pergi menyiapkan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada sukacita bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, karena Yesus telah berjanji dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya, karena Yesus menginginkan semua kita berada di kerajaannya. Tidak ada seorang pun yang terluput kalau kita percaya kepadanya. Mungkin demikian pemaparan saya berbicara mengenai surga dalam hal ini. Amin, indah sekali Pendeta ya. Dan kalau dipikir-pikir ceritanya unik, karena asal mula dosa itu terletak di surga karena ada Lucifer gitu ya. Tapi akhir dari cerita ini akan kembali lagi ke tahta di surga dengan penuh dengan sukacitanya. Nah, Pendeta Soni Situmorang, boleh tolong kita lihat kembali pertentangan besar ya, the great controversy, dan bagaimana penghakiman, konsep penghakiman ini ada di tengah-tengah dari konsep tentang pertentangan besar tersebut. Silakan Pendeta Soni. Baik, para pemirsa, coba perhatikan pembukaan pelajaran sekolah sahabat hari Rabu. Ada satu kalimat yang menarik dalam Wahyu pasal 4, Yohanes melihat sebuah pintu terbuka
di sorga dan menerima undangan untuk naiklah ke sini dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang terjadi setelah ini. Nah, sebelum para pemirsa melanjutkannya, coba baca Yohanes pasal 4. Dan boleh jadi kita tidak mengerti, namun ada satu yang istimewa di sana, bahwa Wahyu pasal 4 dimulai dengan apa? Pendahuluan mengenai Yohanes apa diundang untuk masuk ke rasa sorga. Kemudian ini juga berhubungan dengan Wahyu pasal 5, saudaraku. Lalu sampai di sana, saudara baca terus, maka saudara akan dibawa tour. Kalau istilah sekarang ada kayak virtual tour, tapi ini virtual tour zaman dulu. Jadi kalau sekarang ada virtual tour, maka saya katakan dalam buku Wahyu sudah dimulai virtual tour, yaitu melalui penglihatan yang dialami oleh Yohanes. Nah, di ruang tata surga, Yohanes melihat langsung bagaimana otoritas kekuasaan Tuhan tersebut. Kemudian di sana dia bertemu dengan apa? Adanya penyembahan di ruang tata surga. Dengan kata lain, dalam pasal 4 ada sebutan anak domba. Anak domba, mengapa Tuhan Allah layak disembah? Nah, lalu di sana juga ada kita lihat nanti pertemuan surgawi ruang tata dengan ada 24 tua-tua. Nah, di dalam pasal ini di paragraf ketiga juga dikatakan siapakah tua-tua itu? Apakah itu mereka malaikat atau apapun itu? Namun sebelum ke sana kita akan coba lihat, coba Ivy baca paragraf ketiga. Ya. Siapakah 24 orang tua-tua ini? Di Israel kuno ada 24 pembagian dalam keimamatan orang Lewi. Para imam ini mewakili orang-orang di hadapan Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Sang Rasul menyatakan bahwa orang-orang percaya perjanjian baru adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. 24 tua-tua ini mungkin dapat mewakili semua orang yang ditebus bahwa suatu hari nanti akan bersuka cita di sekitar tahta Allah. Atau mungkin mereka mewakili orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan Kristus dan yang naik ke surga bersamanya. Baik, terima kasih Ivy. Nah, dengan kata lain, para pemirsa sudah boleh melihat bahwa tua-tua ini merupakan representatif dari para manusia yang telah menerima kasih karunia, yang menuruti hukumnya, yang memiliki kesaksian tentang Yesus. Bahkan lebih jelas lagi bahwa tua-tua ini merupakan perwakilan kita. Nah, kabar baiknya apa di paragraf kelima? Ada beberapa orang terus dari bumi atau sekitar tahta Allah. Nah, kenapa saya coba buka ini? Wahyu pasal 4 mempunyai kesamaan dengan Daniel pasal 7 yang saya bahas tadi. Di mana di situ merupakan solusi dosa atau akhir dari dosa, akhir dari dunia yang fana ini. Itu sebabnya saya tadi sempat berpikir para pemirsa kenapa Mark Finley sampai membuat sekilas mengenai surga. Namun ada alasannya, karena penulis pelajaran ingin menunjukkan bahwa kasih karunia lah yang melayakkan saya, saudara, kita semua ada di sana. Untuk penutup, Ivy boleh baca paragraf ke-4 bagian B melalui kasih karunia. Melalui kasih karunia Kristus dan kuasa Roh Kudus, mereka menang. Mereka mengenakan jubah putih yang menandakan kebenaran Kristus yang menutupi dan menyucikan dosa-dosa mereka. Mereka memiliki mahkota emas di atas kepala mereka yang menandakan bahwa mereka menang dalam pertempuran dengan kejahatan dan merupakan bagian dari garis kerajaan surga dari orang-orang percaya yang dipenuhi dengan iman. Oke, jadi sangat jelas pemirsa. Saya tidak akan tambahkan lagi. Untuk lebih lanjut, baca selanjutnya. Terima kasih Ivy. Terima kasih Pendeta, itulah pelajaran hari Rabu dan juga sudah membahas pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Kita lanjut ke hari Kamis dengan judul besar Yesus Layak. Nah, masih dengan adegan tahta surga, Wahyu 5 melanjutkan mengenai gulungan yang tidak dapat dibuka oleh siapapun kecuali Yesus. Nah, Pendeta, Lamsiar Silitonga, mengapa ada mengenai adegan ini ya, Pendeta, dan apa yang terjadi kemudian? Ini mengenai apa sih gitu? Secara singkat, silakan. Baik, terima kasih Evi. Kalau kita kembali kepada pelajaran di hari Kamis ini, sangat jelas menunjukkan kelayakan dari yang namanya Yesus untuk bisa membuka gulungan kitab itu sendiri. Nah, dalam buku Wahyu pasal yang kelima kita perhatikan di sana bahwa ayat yang ke-9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru tentangnya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.
Saudara pemirsa, dimanapun kita berada, bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat menebus kita dari dosa selain daripada Yesus Kristus yang berkorban untuk tebusan kita orang yang berdosa. Itu sebabnya anak domba Allah itu layak untuk menghakimi. Bapa memegang sebuah gulungan di tangannya. Isinya akan diperiksa selama penghakiman, namun tidak seorang pun yang lain akan membuka meterai selain daripada Yesus. Dan hanya Yesuslah yang disebut layak. Dari antara seluruh orang yang percaya pun di dunia ini, tidak ada yang bisa kecuali daripada Yesus yang dia telah menjelma sebagai manusia. Yesus layak, anak domba Allah yang disembelih bagi kita. Dia adalah wakil kita dalam penghakiman. Kehidupan Yesus memberikan teladan bagi kita. Jadi bagi kita orang yang percaya, mari kita perhatikan. Dan yakinlah, sekalipun kita nanti dihadapkan kepada penghakiman itu, Allah melalui anaknya Yesus Kristus telah memberikan satu jaminan bahwa kita akan memperoleh hal yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi apa yang dilihat oleh Yohanes ketika dia di Pulau Patmos memberikan sebuah jawaban dari masalah dosa, dan di sini kita perhatikan bahwa memang ada sebuah pernyataan dari antara tua-tua itu mengatakan bahwa hanya Yesuslah yang layak akan membuka gulungan kitab suci itu, dan kita akan melihat apa yang terjadi bagi kita orang yang percaya. Tapi saya yakin kepada kita semua pemirsa dimanapun berada, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, kalau berkenan di hadapan Tuhan, jangan khawatir, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita selama kita hidup. Demikian pandangan saya dari hal ini. Amin. Jadi kalau pemirsa mau memperhatikan, dari awal selalu sosok Yesus, Yesus, dan Yesus disinggung dalam Wahyu 14 ya, dalam pekabaran 3 malaikat ini. Yang pertama tadi disebutkan ada Injil yang kekal, dan setelah kita pelajari Injil yang kekal itu adalah Yesus sendiri. Dan nanti di penghakiman yang akan membela dan menjadi tokoh utama adalah Yesus juga. Jadi menyinggung pertanyaan nomor 2 di hari Jumat, Pendeta Sony Situmorang, mengapa hanya Yesus satu-satunya harapan kita dalam hal ini? Dan oleh karena itu penghakiman menjadi hal yang menggembirakan, bukan hal yang menakutkan. Silakan Pendeta Situmorang. Baik, seperti yang saya katakan tadi, bahwa buku Wahyu atau pekabaran 3 malaikat merupakan Injil yang kekal. Jadi sudah tepat yang Ivy katakan dan juga diterangkan sebagai oleh Pastor dalam siar bahwa Injil yang kekal tersebut adalah suatu manifestasi kasih Allah kepada manusia. Lalu mengapa hanya Yesus solusinya? Nah, ketika kita berbicara mengenai Yesus, maka saya ingin katakan para pemirsa, Yesus di sini kalau bagi pandangan orang lain, Yesus hanyalah sebuah ambasador, utusan surga untuk menyelamatkan manusia. Yesus merupakan salah satu pribadi yang diturunkan dari surga untuk manusia. Namun sekolah sahabat ini lihat lain. Lihat Wahyu pasal 4, 5, 6, dan 7, sangat-sangat lain. Kenapa? Karena dalam Wahyu pasal 5, sekali lagi kita melihat sebuah tahta. Namun ada apa? Sebuah gulungan yang tadi dibaca, diperkenalkan, ditulis di kedua sisi. Para pemirsa boleh baca yang pertama, dimeterai dengan meterai ilahi, dan tidak ada seorang pun di surga atau di bumi yang dapat membuka gulungan itu. Nah, kecenderungan kita pelajar sekolah sahabat adalah hanya mau membaca apa yang kita rasa penting. Oke? Hanya mau berpikir sesuai dengan konsep pikiran kita. Tapi jarang sekali kita mau coba menyelami bagaimana konsep berpikir daripada penulis sekolah sahabat. Konsep berpikir daripada Alkitab itu sendiri, walaupun kita nggak sanggup, tapi paling tidak kita berusaha menyelaminya. Coba di paragraf pertama, jangan jelas dikatakan, sebuah tahta dan tidak ada seorang pun yang buka gulungan ini. Bahkan makhluk surgawi gemetar. Ini masalah serius, tidak ada makhluk malaikat yang dapat mewakili umat manusia dalam penghakiman terakhir di bumi. Bahkan dalam skrip ini dikatakan Yohanes menangis karena tidak ada yang bisa membuka gulungan itu. Tadi saya katakan mengenai apa? Virtual tour. Virtual tour ya, terima kasih. Nah, karena tidak ada yang buka. Kemudian, salah satu dari mereka yang ditebus di bumi mengucapkan kata-kata yang menguatkan hati Yohanes. Apa itu? Yesus, anak domba Allah, layak untuk membuka gulungan itu. 6 baris pertama ini merupakan inti dari kitab suci, saudaraku. Kenapa? Afi boleh baca paragraf ketiga.
Yesus, anak domba Allah yang telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan seluruh umat manusia, mengambil gulungan penghakiman dan membukanya. Seluruh surga meluap dalam pujian yang meriah. Kemenangannya atas pencobaan iblis, kematiannya di salib Golgota, kebangkitannya, pelayanan iman besarnya, memberikan keselamatan bagi semua orang yang memilih dengan iman untuk menanggapi kasih karunia-Nya. Penghakiman adalah kabar baik yang luar biasa bagi umat Allah. Ini berbicara tentang akhir dari pemerintahan dosa dan pembebasan umat Allah. Perhatikan, penghakiman adalah kabar baik, saudaraku, yang luar biasa. Kenapa? Tadi Aif sudah baca, kemenangan Yesus, apalagi kemudian atas pencobaan, kematiannya, kebangkitannya, dan pelayanan imam besarnya. Kenapa? Kalau kita ingat buku Wahyu, tadi di pelajaran hari Minggu Senin dibahas mengenai 1260 hari, kemudian dibahas juga apa yang terjadi setelah tahun 1844. Kalau kita mau lebih dalam lagi, maka ini merupakan konklusinya. Untuk itu saya mau pastikan, saya mau katakan kepada saudara semua para pemirsa, bahwa judul pelajaran sekolah sahabat kita yang mengatakan kabar baik tentang penghakiman adalah benar-benar kabar baik. Sehingga kita tidak perlu apa? Tidak perlu takut. Paragraf terakhir, Ivy, mengakhiri kalimat saya. Oke. Paragraf terakhir. Kita tidak perlu takut. Yesus membela kita dalam penghakiman dan kuasa kejahatan dikalahkan. Penghakiman dijatuhkan dalam kebaikan umat Allah. Tujuan dari penghakiman bukanlah untuk mengetahui seberapa buruk kita, tetapi untuk mengungkapkan betapa baiknya Tuhan. Terima kasih. Amin, sangat-sangat indah sekali. Di akhir dari diskusi kita akan masuk kepada konklusi ataupun kesimpulan. Di sini saya akan menanyakan Bapak Pendeta sekalian, jadi bagaimana pengetahuan mengenai telah tiba saatnya penghakiman ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari mulai dari sekarang. Jadi apa efeknya gitu ya dalam kehidupan kita? Boleh saya mulai terlebih dahulu kepada Pendeta Sony Sitimorang. Baik, ketika pertanyaannya bagaimana kabar baik penghakiman ini mempengaruhi hidup kita atau apa efeknya, kembali saya katakan bahwa Injil yang kekal itu merupakan the everlasting gospel ya, yang diwujudkan dengan kematian Kristus di kayu salib. Apa efeknya bagi kita? Yang pertama, saya telah mendapatkan tiket ke surga, yaitu kasih karunia tersebut. Masalahnya adalah apakah saya mau menggunakan tiket tersebut, kan begitu. Sama seperti nonton bola di Senayan dikasih tiket, tapi kalau saya nggak suka nonton bola, saya cuekin tiketnya, saya nggak ke sana. Jadi intinya adalah efeknya ketika saudara kita semua mengetahui mengenai penghakiman ini, maka sama seperti pelajaran hari Kamis dan hari Rabu, bahwa dengan intervensi Yesus ke dalam dunia ini melalui kematiannya, maka 24 tua dalam Yohanes pasal 4 itu menjawab keraguan kita bahwa kita semua mempunyai peluang untuk boleh hadir di sana. Untuk itu, mari kita boleh memperbaiki diri kita. Ingat yang 3 tadi, beriman kepada Yesus menurut hukumnya dan memiliki apa? Memiliki saksian apa? Yesus menjadi roh nubuat dan mengimplementasikan dalam hidup sehari-hari. Itu dari saya, Ivy. Amin. Dari Pendeta Silitonga, bagaimana seharusnya kita hidup dalam iman akan penghakiman ini? Baik, terima kasih. Dari pelajaran yang kita perhatikan untuk sepanjang minggu ini, saya perhatikan di sini merupakan panggilan Allah kepada kita orang yang percaya. Ya, itu sebabnya Allah memanggil kita untuk menyaksikan di kemudian hari apa yang akan kita alami. Panggilan saat penghakiman adalah sebuah pekabaran terakhir yang menjadi bagian kita di dunia. Dunia yang kita tinggali ini adalah sementara. Tapi Allah memanggil kita untuk berpegang teguh kepada apa yang Tuhan inginkan supaya kita memperoleh keselamatan. Efeknya akan kita lihat. Jadi hari-hari yang saudara pemirsa hadapi, yang hari-hari kita lalui, Allah inginkan agar kita tetap memberikan satu konsep dalam diri kita, menyerah kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Allah, dan percayalah Allah akan menuntun kita. Percayalah Allah akan mengarahkan kita. Sekalipun itu akan terjadi dalam hidup kita ini, jangan takut. Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Hanya kuncinya
percaya kepadanya, dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai Khalik pencipta kita. Demikian Evi yang dapat saya sampaikan. Amin. Para pemirsa sekalian, kami tunggu respon bagaimana pelajaran ini telah menjadi berkat di kolom di bawah ini, dan juga kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Karena sekarang kami akan menanggapi 2 pertanyaan yang telah disampaikan dari episode minggu lalu, pelajaran Sekolah Sahabat yang keempat. Pertama saya akan ke Pendeta Sony Situmorang, pertanyaan dari akun Manalu Washington. Apa bedanya takutnya Adam kepada Allah sehingga dia bersembunyi seperti dalam Kejadian 3 ayat 10, dan juga istilah takut akan Allah yang kita pelajari dalam pelajaran minggu lalu. Sama-sama takut, tapi sepertinya maknanya berbeda nih. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Bapak Mandor Washington. Beliau ini di Cirebon kalau saya nggak salah. Jadi apa beda takutnya Adam kepada Allah? Ingat dalam konsep pertama kita harus diurutkan dulu. Adam takut atau Adam bersembunyi dari manusia yang sempurna, kemudian melakukan dosa. Ketika Allah datang untuk bertanya di manakah engkau, dia takut. Takutnya dia adalah takut dari manusia yang sempurna menjadi manusia yang berdosa. Oke? Jadi memang takut, kalau kita baca Kejadian 3 ayat 10 dengan jelas dikatakan di sana, ya. Takutnya dosa, takutnya setelah berbuat dosa. Lalu apa perbedaannya takut akan Allah dalam pelajaran minggu ini? Baik, terima kasih. Takut akan pelajaran minggu ini merupakan pekabaran malaikat pertama, yaitu bahwa manusia tersebut sudah berdosa. Oke? Manusia sudah berdosa, dan kematian Kristus dalam Yohanes 3:16 melayakkan kita menerima kasih karunia. Sehingga amaran, namanya juga three angel message, pekabaran 3 malaikat ini disampaikan kepada manusia yang berdosa, yang sudah mendapat kasih karunia, untuk kembali, atau pada minggu lalu harus hormat dan membaktikan dirinya bagi Tuhan. Melalui apa? Melalui iman yang disertai dengan perbuatan. Kenapa? Karena iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi perbedaannya sangat-sangat signifikan. Yang pertama, Adam takut kepada Allah karena dia didapati telah berbuat dosa. Yang kedua adalah takut akan Allah di sini merupakan satu ekspresi agar kita menghormati Allah, agar kita menyembah Dia, agar kita menuruti hukumnya. Dengan demikian ketika Dia datang nanti, kita sudah siap untuk menyambut Tuhan yang kedua kali. Itu dari saya. Kalau ada masih kurang, boleh secara japri kita berhubungan. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta dan juga Bapak Manal Washington yang sudah bertanya. Pertanyaan berikutnya dari akun Darto Sampeno kepada Pendeta Lamsiar Silitonga. Bagaimana takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia itu prakteknya sehari-hari, Pendeta? Bagaimana? Dalam bentuk apa? Gitu, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Darto Sampeno ini mengenai takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Bapak Darto Sampeno, saya perhatikan di sini adalah memberikan satu konsep mengenai takut akan Allah. Ini memberikan pengertian seperti penjelasan dari Pendeta Sony, kita harus menghargai Allah itu sebagai Khalik pencipta kita. Salah satu contoh yang ingin saya mau sampaikan kepada kita, Bapak Darto, yang saya ingin mau sampaikan contohnya, kita yang sudah berumah tangga, anak yang dikaruniakan Tuhan bagi kita, kembali saya ulangi, kita orang tua menginginkan anak ini adalah memiliki rasa segan kepada kita, tetapi ada keakraban yang anak ini berikan kepada kita sebagai orang tuanya. Apalagi di kalangan seorang bapak kepada anak laki-laki, kekompakan, atau anak perempuan kepada orang tuanya perempuan. Jadi ini memberikan satu konsep bahwa memang orang tua memberikan yang terbaik kepada anaknya. Nah, berbicara mengenai takut akan Allah dan muliakan Dia, salah satu konsep yang ingin saya mau katakan jawabannya adalah Allah sumber pemberi hidup bagi kita. Bukankah selayaknya kita memberikan satu hormat dan memiliki rasa enggan, segan karena Allah pencipta kita? Dan Allah yang memberikan terbaik bagi kita, tanpa kita sadari, semua Allah telah siapkan bagi kita orang yang percaya. Jadi kehidupan sehari-hari yang kita akan lakukan adalah salah satu kehidupan yang kita lakukan, beribadah kepadanya, berkomunikasi dengan Tuhan, baca Alkitabmu, kemudian tetap menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Inilah yang saya pikir kehidupan sehari-hari yang kita lakukan untuk memuliakan Allah. Perhatikan, ada hal yang ingin saya mau sampaikan, tulisan daripada Rasul Paulus bahwa tubuh kita inilah bait Allah. Kita bukan hanya pergi ke gereja memuliakan nama Tuhan,
Tetapi dengan menjaga tubuh kita, ada juga memberikan satu konsep bahwa kita memuliakan Allah. Yaitu sebenarnya dalam buku Rasul Paulus, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kepada Pak Darto bahwa kehidupan sehari-hari yang kita jalani dan takut akan Allah dan memuliakan Dia adalah, lihatlah kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita memasukkan makanan yang merusak tubuh kita, atau apakah kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya itu dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jawaban pertanyaan dari Pak Darto. Demikian mungkin Evi dari pertanyaan tersebut. Ya, semoga sudah menjawab Pak Darto. Terima kasih Pendeta Silitonga dan juga Bapak yang sudah menanyakan ya. Kita akan akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa dari Bapak Pendeta Sony Situmorang. Semoga menjadi berkat bagi pemirsa. Silakan Pendeta. Baik, kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang sangat indah, atas pekabaran 3 malaikat yang kami perlu ketahui, sehingga kami akan boleh mengubah paradigma dan juga perspektif iman kami untuk boleh selalu melihat ke depan dan menjadi pribadi yang takut akan Allah dan senantiasa memuliakan Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor Lamsihar dan juga Ivy, serta Daniel di belakang layar. Berkati para pemirsa yang menyaksikan program ini Bapak. Biarlah berkat Tuhan berlaku bagi mereka. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, bahkan memberikan solusi jalan keluar dalam setiap masalah ataupun pergumulan hidup mereka. Bapak, terima kasih Tuhan karena pelajaran yang indah, terpuji nama Tuhan, dalam Yesus berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Lamsihar Silitonga. Dan para pemirsa, pada pelajaran mendatang kita akan lebih mendalami soal penghakiman. Karena ada berkat, ada banyak kabar baik yang ada di dalam konsep penghakiman ini. Jadi jangan takut, tetaplah pelajari pekabaran 3 malaikat. Sampai bertemu lagi, semoga sehat-sehat sekalian.